Oke, halo, selamat datang di YouTube channel Yohanes Prayoga. Kita ketemu lagi ya. Dan di sini ada pertanyaan nih dari Mas Rafif Naufal 4675. Pertanyaannya yang mana? Yang sini ya. Nah, di sini ya. Karena banyak banget komentar-komentar yang seperti ini, saya capek. Capek banget kenapa kalian nggak mau baca gitu ya. Bang, bukan Mas Rafif ya. Kalau Mas Rafif kan masih tanya enak nih, tapi ada yang langsung ngeyel open network bukan open mainnet, open mainnet bukan open network, bla 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 bla. Kalau Mas Rafif tanya dengan baik, Bang, mau tanya open network sama open mainnet sama apa beda, dan apakah open network ini tandanya Bitcoin akan langsung listing ke bursa? Nah, ini baru bertanya. Kalau langsung nebak tapi kalian nggak punya data, ya mohon maaf bro, mohon maaf ya, mohon maaf. Aku tunjukin ya. Oke, aku tunjukin yang namanya open mainnet dulu atau mainnet dulu. Jaringan utama. Apa itu mainnet atau jaringan utama atau open mainnet gitu ya. Mainnet adalah blockchain independen yang menjalankan jaringannya sendiri dengan teknologi dan protokolnya sendiri. Ini adalah blockchain langsung di mana aset kripto atau tokennya sendiri digunakan dibandingkan dengan testnet atau jaringan uji coba atau proyek yang berjalan di atas jaringan populer lainnya seperti Ethereum. Ya, seperti Ethereum, Bitcoin, BNB itu jalan di jaringannya sendiri gitu ya. Sudah, dari mainnet kita sudah memahami nih. Kalau mainnet itu blockchain independen. Apalagi P-network adalah layer 1 atau lapisan 1. Berarti layer sendiri atau jaringan sendiri. Sudah ya. Dari sini paham. Dari mainnet sudah paham. Oke, sekarang masuk ke yang namanya open mainnet. Apa itu open mainnet? Open mainnet adalah fase terakhir pengembangan P-network. Ini dari Indodax ya, dari Indodax. Apa itu open mainnet? Oke. Open mainnet adalah fase terakhir dalam pengembangan P-network di mana jaringan blockchain ini akan terbuka sepenuhnya untuk transaksi publik. Pada fase ini kamu bisa menggunakan token P untuk perdagangan, pembayaran, atau bahkan untuk mengakses berbagai aplikasi yang telah dikembangkan dalam ekosistem. Nah, nanti tanya lagi nih, itu kan yang di Indodax dibilang token P, kita kan koin P. Aduh, capek, aku capek. Cari dulu sebelum tanya, cari dulu apa itu token, apa itu koin ya. Jadi aku nggak perlu menjelaskan lebih panjang lagi tentang token dan koin. Oke, intinya kita rubah aja token ini menjadi koin P gitu ya. Koin P biar sama gitu aja dah. Silahkan cari sendiri deh apa bedanya token sama koin. Kamu bisa menggunakan token P atau koin P gitu ya untuk perdagangan, pembayaran, atau bahkan mengakses berbagai aplikasi yang telah dikembangkan dalam ekosistem. Ya, peluncuran open mainnet itu penting karena desentralisasi penuh. Blockchain P akan sepenuhnya terdesentralisasi, memungkinkan transaksi tanpa perantara. Nilai token ditentukan pasar atau nilai koin ditentukan pasar. Token P akan memiliki harga berdasarkan permintaan dan penawaran di pasar global. Terus adopsi ekosistem aplikasi berbasis P akan mulai digunakan oleh komunitas lebih luas. Pasti akan diprotes lagi. Itu kan dari Indodax, bukan dari core team, bukan dari news resmi, bla bla bla. Oke. Yang penting sudah tahu ya, udah paham bahwa open mainnet adalah fase terakhir dalam pengembangan P-network. Lanjut, sekarang kita langsung aja masuk ke yang namanya mainp.com, blognya yang sudah kemarin ada di dalam layar beranda saat buka aplikasi P ya. Nah, di sini ya. Nah, sekarang antara perbedaan jaringan terbuka, kenapa di P-network itu ada jaringan terbuka, kenapa ada jaringan tertutup, dan kenapa ada open network, kenapa kok tidak dikatakan open mainnet? Nah, sebenarnya open network adalah open mainnet dan ada alasannya teman-teman. Nah, sebelum aku ngasih tahu alasannya, kita baca dari ini aku ingat-ingat dulu ya. Ini di mana tempatnya? Oh, di tengah-tengah. Oke, di tengah-tengah ya. Nah, di sini aja sudah jelas kok, paling atas. Pelopor jaringan P akan resmi beralih ke periode jaringan terbuka mainnet. Berarti kalau bahasa Inggris teman-teman ya, berarti open network periode of mainnet. Berarti kan open network dan open mainnet itu sama.
Nah, sekarang kenapa kok nggak sama seperti kripto yang lain? Kalau yang lain bilangnya open mainnet, tapi kalau di P-Network kok ada open network. Nah, ini bedanya di sini teman-teman. Untuk tahu bedanya adalah kalian harus memahami benar yang apa yang dikatakan sama core team. Di mana tadi ya? Di mana tadi? Nah, apa yang diharapkan dari open network saat peluncuran? Peluncuran jaringan terbuka atau open network membawa perubahan baru yang penting. Konektivitas eksternal ke blockchain Pi lapis 1 atau layer 1 yang menciptakan lingkungan tempat Pi dapat terhubung secara aman dengan sistem eksternal, memperluas peluang bagi pioner dan bisnis. Menghubungkan Pi di dunia luar, transisi ke jaringan terbuka akan memungkinkan konektivitas eksternal pada blockchain mainnet yang memungkinkan Pi untuk berinteraksi dengan jaringan dan sistem lain yang sesuai. Ini berarti pioner akan dapat terlibat dalam transaksi di luar ekosistem Pi, memperluas utilitas dan jangkauan Pi. Nah, ini yang kalian harus pahami. Setelah open network diluncurkan dengan firewall dihapus, siapapun secara teknis dapat menambahkan node ke blockchain mainnet. Yang saya kasih panah open network dengan firewall dihapus itu karena P-Network itu sebelumnya adalah closed network, dan closed network ada firewall. Makanya tidak sama dengan kripto yang lain, tidak ada open network mainnet, hanya P-Network saja. Kenapa? Karena P-Network memberikan memberikan menu, bukan menu, apa ya? Bisa dikatakan memberikan satu pengamanan, yaitu closed network sebelum KYC semuanya tertarget. Nah, karena ada closed network berarti harus ada open network. Oke. Kalau kripto lain contoh Ethereum itu langsung open mainnet atau mainnet. Karena mereka hanya tes mainnet, setelah itu langsung ke mainnet. Tapi kalau P-Network itu ada closed network yang dimana firewallnya masih terbuka, ya, masih ada dan aktif dan tidak bisa terhubung dengan blockchain lain. Itu alasannya adanya open network yang menandakan firewallnya dihapus. Nah, kalau dikatakan di atas, dibilang bahwa jaringan Pi akan resmi beralih ke periode jaringan terbuka mainnet, berarti ada dua. Satu, jaringan terbuka yang firewallnya dihapus, ya, sehingga bisa terhubung dengan jaringan lain. Dan mainnet, jaringan terbuka mainnet. Kalau bahasa Indonesia digabung ya, jaringan terbuka mainnet. Tapi kalau bahasa Inggris, open network of mainnet. Kita urungkan, open network period of mainnet. Jadi jelas ya di sini ya. Apa bedanya open network sama open mainnet? Sama, hanya bedanya dengan kripto lain, yang lain hanya open mainnet. Kalau di P-Network ada tambahan open network karena sebelumnya adalah closed network. Sudah dipahami? Itu kesimpulannya. Oke, jadi ketika ada yang bertanya atau komentar lagi tentang bedanya open network sama open mainnet, ya silahkan kalian baca di white paper. Oke, teman-teman ya, dibaca lagi di white paper. Nah, jika ada yang masih menyangkal nanti tanggal 20 itu open network bukan open mainnet, oh my god, ya sudahlah, ya sudah, nggak apa-apa. Berasumsilah saat ini selagi bisa. Tetapi nanti pada tanggal 20 OKX itu listing, dan semoga dari saat ini ada beberapa bursa-bursa lain dan mereka juga melist P-Network. Cuman yang jelas masih OKX. Nah, dibilang resmi atau tidak, kalau namanya bursa teman-teman ya, itu sudah ada perjanjian di belakang layar bersama developer. Nah, apalagi Binance. Kalau teman-teman pernah, silakan cari saja
jarang pasti yang pernah, tapi ada pasti yang pernah. Cari saja bagaimana melisting ke Binance. Binance tuh ketat banget. Bukan Binance yang minta ke yang namanya developer, tapi ya terserah sih kalian percaya apa tidak, tapi Binance itu adalah bursa yang paling ketat untuk melisting koin di dalamnya. Itu ada syarat-syaratnya. Kalau kalian cari aja bagaimana melisting koin di Binance, gunakan bahasa Inggris, nanti akan ada form atau ada dokumen yang harus kalian isi dari Binance, dan syarat-syaratnya harus terpenuhi. Kayak market cap sekian, holdernya berapa, holder itu pionernya berapa, yang sudah pegang koin berapa, nanti liquidity-nya berapa, setelah itu berapa USD yang akan menjadi liquidity pool-nya terhadap koin koin utama gitulah, koin utama. Terus abis itu perkembangan komunitasnya seperti apa, fasenya seperti apa, itu harus jelas di Binance. Lihat aja di sana formnya seperti apa ya. Semoga menambah wawasan saja teman-teman ya. Kalau masih ada yang ngeyel juga nggak masalah, mumpung masih bisa ngeyel, karena nanti tanggal 20 semuanya akan terang benderang. Dan ya beginilah blockchain. Oke, ya beginilah blockchain. Oke, nanti akan ada surat terbuka dari saya untuk semua pioner. Tapi nanti sekitar tanggal 21 saya akan upload surat terbuka ini. Dan itu pasti memiliki makna kenapa saya membuat surat terbuka untuk semua pioner. Oke, itu aja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih banyak. Ya kalau ada konten lagi nggak tahu apa yang saya mau buat, karena sepertinya tunggu open network ya, open network dan open mainnet tanggal 20. Jadi untuk konten-konten berikutnya kayaknya nggak tahu apa yang mau saya buat, karena kayaknya sudah clear semua sih ini, indikasinya sudah clear semua ya. Semoga nambah wawasan. Saya Yohanes Prayoga, salam waras, dan yuk Indonesia SDM-nya harus meningkat agar tidak mudah dimanipulasi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Bye-bye.